Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala. Saya bersyukur sekali kalau kita pada hari ini dengan semangat datang memasuki bulan Mei. Ingat, dalam setahun itu ada 12 bab. Kita sudah masuk bab 5. Bilang sebelahnya, kita sudah masuk bab 5. Bilang sebelahnya, kita sudah masuk bab berapa? Bab 5. Setahun berapa bab? 12 bab. Nanti bulan Juni kita sudah masuk pertengahan tahun. Agustus, 17 Agustus, September sudah panitia Natal, latihan Natal. November di gereja ini sudah ada Natal. Ya, oleh karena ini waktu yang sangat begitu singkat, mari sama-sama kita siapkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai kepada ayat 12. Mari sama-sama kita baca ya, dengan semangat. Ayo, nggak usah malu-malu, masuk aja, santai saja bro. Anggap ini nongki-nongki. Nah, nongki-nongki di gereja Tuhan. Masuk aja, santai aja, ini rumah Tuhan. Tidak perlu ada malu-malu. Yang penting berani tampil, kita semua fokus akan firman Tuhan. Are you ready? Oke, jangan fokus kepada artis-artis kita. Mari kita baca firman Tuhan ya. Mereka saudara kita. Mari sama-sama kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. 1, 2, ya. Di dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Lebih semangat. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pesan firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita erat bergaul dengan Roh Kudus. Tulisan Rasul Paulus ini saudara, tulisan daripada Dr. Lukas. Tulisan Dr. Lukas mengingatkan betapa semangatnya Rasul Paulus, Timotius, Silas, dan Dr. Lukas untuk pergi memberitakan hasil rapat daripada pemimpin-pemimpin gereja, para tua-tua gereja di Yerusalem. Mereka memberitakan dari kota ke kota. Mereka memberitakan jangan makan makanan yang tidak boleh dimakan, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian jangan melakukan hal-hal percabulan. Mereka giat melakukan pemberitaan Injil, dan banyak umat dikuatkan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nah, dalam pemberitaan Injil ini, Rasul Paulus dan Timotius, Dr. Lukas, mereka memberitakan Injil dengan tuntunan Roh Kudus. Saya akan mengajarkan banyak bagaimana kita penting sekali mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang mereka lakukan. Mereka tidak pergi tanpa tuntunan Roh Kudus. Saudara, ketika mereka bergerak ke kota Asia, Roh Kudus mengatakan, no, jangan ke kota Asia. Roh Kudus itu bicara di hati Rasul Paulus, Timotius, Silas, dan Dr. Lukas. Kemudian mereka berpikir, kalau no ke Asia, maka mereka bertolak ke Bitinia. Kemudian Roh Kudus berkata kepada Rasul Paulus dan tim, no Bitinia, jangan ke Bitinia.
Roh Kudus berbicara. Roh Kudus itu pribadi. Dia bisa bicara. Seperti saudara, satu pribadi bisa bicara, begitulah Roh Kudus. Ke Asia no, ke Bitinia no. Kemudian Roh Kudus membawa Rasul Paulus pada ayat yang ke-9. Rasul Paulus punya penglihatan. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, Rasul Paulus di tengah malam dia punya karunia penglihatan. Apa yang dilihatnya? Dia melihat ada seorang yang dikatakan orang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, karunia penglihatan bisa terjadi kepada orang yang dipimpin Roh Kudus. Harusnya mereka plannya, rencananya ke Asia, ke Bitinia, dan Roh Kudus berkata no. Tapi Roh Kudus mengajak mereka pergi pelayanan ke Makedonia. Dan mereka bersepakat pergi ke Makedonia. Poin penting ini adalah orang yang dipimpin Roh Kudus, ciri-cirinya, tandanya nomor 1, saudara. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang sepakat dengan saudara seiman. Apakah tanda bahwa seseorang erat dengan Roh Kudus? Nah, saudara yang saya kasihi, sepakat dengan saudara seiman. Rasul Paulus, Timotius, dengan Dr. Lukas, dengan Silas, mereka bersepakat. Mereka tidak berantem, mereka tidak cekcok. Ketika Roh Kudus bilang no ke Asia dan Bitinia, mereka sepakat tidak. Tapi ketika Roh Kudus berkata pergi ke Makedonia, maka mereka pergi ke Makedonia, dan kota pertama di Makedonia Filipi. Filipi adalah tempat perantauan orang Roma. Bersyukur Rasul Paulus taat, maka ada kitab Filipi. Karena apa? Karena ada seorang Rasul Paulus taat pergi ke sana. Saudara, kita juga bersyukur ada Nomensen yang mau mati di Tapanuli. Sehingga orang Tapanuli banyak orang Kristen, takut akan Tuhan. Kita bersyukur ada Deninger yang mau mati di Nias, melayani di Nias, sehingga banyak orang dari kepulauan Nias percaya Tuhan Yesus. Itu artinya adalah mereka taat dan patuh kepada tuntunan Roh Kudus. Saudara, saya mengajak semua saudara belajar hari ini, mau mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus adalah Allah pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Ingat, dia adalah pribadi. Katakan pribadi. Kalau pribadi seperti saudara, satu pribadi bisa ngomong, maka dia juga adalah Allah yang tinggal di hatimu ketika Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan di hatimu, tinggal berdiam di hatimu. Ingat, dalam kitab Yohanes dikatakan Allah Roh Kudus berdiam di hatimu untuk menolong engkau, menghiburkan engkau, menguatkan engkau, menuntun engkau kepada kebenaran. Nah, sekarang bayangkan kalau Allah Roh Kudus yang berdiam di hatimu tidak kau ajak ngomong. Please my brother, that is my church. Please bring here. Okay, thank you. Nah, saudara yang saya kasihi, maka bayangkan kalau saya bertamu di rumahmu di Gunung Sitoli. Bayangkan saya adalah tamumu dari Medan pergi ke Gunung Sitoli ke rumahmu. Dengan ramah saya datang, kemudian kalian dudukkan aku ke ruang tamu kalian. Tapi setelah aku duduk di ruang tamu, kalian semua satu rumah diam-diam. Bukan hanya diam-diam, tapi mempelototi aku. Kira-kira berapa lama aku akan tahan di ruang itu? Saya pikir kalau saya mungkin kalau didiam-diami, saya pasti akan ilfil. Saya pasti galau. Gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa? Karena nggak ada yang mencakapi saya. Pernahkah engkau pergi ke pesta, engkau duduk di tengah-tengah pesta, nggak ada yang mencakapimu? Pasti kau berasa nggak enak pesta ini.
Kenapa? Gak ada yang mencakapi. Saya pernah. Dan rasanya gak enak. Yang enak itu kan di pesta, ada round table. Kalau kita di pesta orang Tionghoa, saya ada round table. Kemudian kita gak kenal. Tapi kalau diomong-omongin kan enak. Apalagi yang ada kenalan. Ngomong-ngomong, ambil, masuk. Kan kalau sambil ngomong-ngomong kan gak tahu siapa yang rakus. Kan begitu. Apalagi kalau lagi ketawa-ketawa, siapa yang rakus pun gak kelihatan. Gak nampak dia. Tapi kalau diam-diaman kan sepertinya, pernah loh kejadian. Karena kami diam-diaman, di situ ada sisa satu. Kami bingung-bingung, siapa lah yang ngambil yang satu ini? Dia atau aku? Dia atau aku? Kenapa? Jaim, jaga image. Kenapa? Kita nggak dekat. Kita nggak ada enaknya. Makan itu bukan makan apa? Makan dengan siapa? Betul? Coba pulang dari ibadah ini. Pergilah engkau makan dengan yang orang mukanya bersungut-sungut. Pasti kau kecewa. Pasti kau berpikir, aduh, pangsit ini rasanya nggak rasa pangsit, rasa batu. Kenapa? Karena yang mengajakmu makan mukanya mutung terus. Jelek terus mukanya. Lama-lama mukanya kayak pangsit. Saudara, saya mau katakan, dengar, saya mau katakan enaknya kalau engkau duduk di rumah orang bertamu, maka enaknya berkomunikasi, berbicara. Begitulah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah diam di hatimu, apakah engkau ajak Roh Kudus bicara? Apakah engkau mendengar suara Roh Kudus? Apakah Roh Kudus pernah kau ajak bicara, menanya? Bukankah Roh Kudus gunanya tadi untuk menghibur, menguatkan, menuntun, memberitahukan keputusan-keputusan, memberikan hikmat? Saya mengajak sama saudara pada sore hari ini, malam hari ini, cobalah jangan sia-siakan Roh Kudus yang ada di hatimu. Belajar mendengar. Roma 8 ayat 14. Mari sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa di sini yang mengaku bahwa dia anak Allah? Yang tidak angkat tangan pastilah anak setan. Hanya duanya di dunia ini. Kalau tidak anak Allah, anak setan. Nggak tahu lagi aku anak siapa. Jangan kau bilang, aku anak si Gultom. Ya itu marga. Secara di dunia ini, kalau engkau meninggal dunia hanya 2 pilihan. Siapa yang percaya ke sorga kalau dia meninggalkan dunia ini? Meninggal dunia, percaya dia pergi ke sorga setelah meninggal dunia. Angkat tangan yang percaya ke sorga. Yang tidak angkat tangan, pastilah itu yang percayanya ke neraka. Hanya 2-nya percaya itu, nggak bisa kita bilang. Saya berdoa, yang tidak angkat tangan tadi sebenarnya bukan ke neraka. Cuma dia orangnya rendah hati. Tidak mau dia menunjukkan dirinya sombong. Makanya payah mengkhotbahi orang rendah hati ini. Apapun yang kita tanya, dia diam aja. Sehingga orang diam ini kita nggak tahu dia bodoh atau cerdas. Makanya kalau engkau berpacaran dengan orang yang diam-diam, kau susah menebak dia. Ini diam karena cerdas atau diam karena on. Kan kau tidak tahu. Makanya anak laki-laki, kalau kau kurang pintar, jangan banyak ngomong. Karena kau banyak ngomong makin nampak bocormu. Lebih bagus agak diam-diam supaya kegantenganmu itu tidak pudar karena ke-on-me itu. Pernah kau jumpai pria, kau lihat tampak luar, ganteng kali. Setelah ngomong, buyar gantengnya, habis semuanya. Karena apa yang diomongnya semua bersalahan semuanya. Demikian juga anak wanita. Kelihatan tampak luar, dia cantik, setelah dia ngomong, lari semuanya. Dan kita menganggapnya sia-sia kecantikannya. Oleh karena itu saudara, saya mengajak semua belajar mendengar suara Roh Kudus. Bilang sebelahnya tepuk, dengar suara Roh Kudus. Siapa di sini yang pernah mendengar suara Roh Kudus? Wow, hanya 1, 2. Saya pernah mendengar suara Roh Kudus. Oke. Siapa yang percaya Roh Kudus itu adalah Allah pribadi yang bisa berbicara? Oh, bisa berbicara ya. Bisa berbicara. Oke, 2. Siapa yang percaya Allah Roh Kudus itu ada dalam hatinya? Yang tidak angkat tangan ini mungkin di dompetnya lah, mungkin tadi mana saudara. Allah Roh Kudus berdiam dalam hatimu. Kutanya, kalau Allah Roh Kudus berdiam di hatimu, ngapain dia? Ngapain? Kau apain Roh Kudus? Pernah nggak kau nanya kepada Allah Roh Kudus, ngapain kau di sini?
Makanya nanti ikut ibadah IPR, ibadah pencurahan Roh Kudus 3 malam berturut-turut. Saya akan mengajarkan bagaimana mendengar suara Roh Kudus, bagaimana bergaul karib dengan Roh Kudus, bagaimana dipimpin Roh Kudus. Saya tidak mau mengajarkan hal yang lagi hot yang dikatakan bahwa ada gereja atau pendeta yang meleskan orang bahasa roh. Tidak, nggak perlu bahasa roh dileskan. Karena bahasa roh itu kasih karunia, kepenuhan Roh Kudus. Tetapi perlu diajarkan prinsip firman Allah. Kenapa orang mengalami kepenuhan Roh Kudus? Sehingga ada tanda-tanda berbahasa Roh Kudus, berbahasa lain. Kalau engkau dapat, puji Tuhan. Kalau tidak dapat, puji Tuhan. Karena itu kasih karunia. Sehingga di gereja ini kita nggak pernah memaksa orang berbahasa Roh Kudus. Karena bahasa Roh Kudus itu kasih karunia. Dan masih ada ayatnya bahwa bahasa roh sampai di perjanjian baru masih dipraktekkan. Itu akan saya terangkan beberapa di ibadah pencurahan Roh Kudus. Tapi yang penting bukan bahasa rohnya. Yang penting dipimpin Roh Kudus pikiranmu. Yang penting dipimpin Roh Kudus pembicaraanmu. Yang penting dipimpin Roh Kudus perilakumu. Apa artinya orang berbahasa Roh Kudus? Pikirannya tidak dipimpin Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus bukan dari bahasa rohnya. Pikirannya memikirkan hal-hal roh. Orang yang dipimpin daging, pikirannya hal-hal daging, hawa nafsu, hal-hal duniawi. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, ikutilah 14, 15, 16 Mei ini. Ada ibadah pencurahan Roh Kudus di mana saudara belajar bagaimana mendengar, bagaimana bergaul karib. Saudara yang saya kasihi, kita baca Kisah pasal 20 ayat 22 sampai 24. Mari sama-sama kita baca Kisah para Rasul 20, 22, 24. 1, 2 ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Terus, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan saudara, pada ayat yang ke-23 dikatakan. Ayat 22. Dikatakan tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Jadi Roh Kudus menawan, maksudnya menguasai pikiran Rasul Paulus. Menguasai hatinya, itu tawanan roh. Dia ditawan, dikuasai oleh Roh Kudus. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan roh, dinyatakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah memberitahukan kepada Rasul Paulus, nanti kau di sana dipenjara, nanti kau dilempar batu, nanti kau dianiaya. Dia sudah tahu, Roh Kudus sudah menyatakan dalam dirinya. Tapi ayat 24 dia katakan, ayat yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan kesaksian Injil kasih karunia Allah. Saudara, Roh Kudus menuntun Rasul Paulus menyelesaikan tugasnya. Kalau seorang suami dipimpin Roh Kudus, dia menyelesaikan tugasnya sebagai suami sampai kematian. Dia menyelesaikan fungsinya sebagai imam, sebagai nabi, bukan nabi ya, yaitu sebagai imam, dia membawa istri dan anak-anaknya berjumpa dengan Tuhan. Sebagai nabi, dia membawa suara Tuhan kepada anak-anak dan istrinya. Sebagai raja, melayani istri dan anak-anaknya, mengayomi, melindungi, memperhatikan. Sehingga seorang suami yang dipimpin Roh Kudus tidak mungkin menyakiti istrinya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, seorang suami, tidak mungkin berselingkuh, tidak mungkin berkhianat, bahkan tidak mungkin membentak istrinya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin dia.
Demikian juga istri, kalau dia dipimpin Roh Kudus, dia akan hormat kepada suaminya, dia akan mengasihi suaminya, dia akan melayani suaminya, dan dia setia sampai maut memisahkan. Makanya saya mengajak dirimu, biarlah dirimu dipimpin Roh Kudus dalam mengerjakan hidup yang singkat ini. Apakah yang ditakutkan oleh murid-murid Yesus? Ketika dia naik ke sorga, yang paling ditakutkan murid-murid Yesus, apakah kami yatim piatu? Siapakah yang bersama kami? Kalau engkau naik ke sorga, siapakah yang membimbing kami? Siapakah yang bisa kami rasakan? Tapi Yesus berkata, lebih baik bagimu aku naik ke sorga, supaya Roh Kudus dicurahkan di hatimu, berdiam di hatimu. Kalau dulu Tuhan itu di antara manusia, sekarang Tuhan di hati manusia. Mana lebih hebat? Coba fokus. Bilang sebelahnya, fokus. Mana lebih hebat kalau zaman dulu Tuhan itu di antara manusia. Sekarang Tuhan di dalam manusia. Mana lebih hebat menurut saudara? Di antara manusia atau di dalam manusia? Dalam manusia. Maka 1 Korintus 6 ayat 18, ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Apa arti tubuhmu bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus artinya tubuhmu tempat tinggal Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Katakan, tubuhku adalah tempat tinggal Roh Kudus. 1, 2 ya. Tubuhku adalah tempat tinggal Roh Kudus. Bilang sebelahnya, jaga kekudusan. Saudara, jelas dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada dalam kamu. Oleh karena itu, rumahmu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan bait. Bait tempat tinggal itu artinya. Jagalah tubuhmu dalam kekudusan. Saya dengar anak laki-laki, bapak-bapak, pemuda, jaga matamu. Kelemahan laki-laki di mata. Mata kita ini perlu dijaga. Kenapa Daud jatuh berzina? Karena matanya terlalu liar untuk melihat Batseba mandi. Dan akibatnya dosa yang dilakukan oleh Raja Daud mengerikan. Suaminya dibunuh dengan sadis. Padahal suaminya itu adalah sangat loyal sama Raja Daud. Karena hawa nafsu, maka Raja Daud menyuruh suami Batseba berperang di depan supaya mati ditombak. Bayangkan, hawa nafsu menguasai seseorang, habis hidupnya. Dengar anak muda, dengar anak gadis, bapak ibu, semua kita. Jangan biarkan dirimu dikuasai hawa nafsu. Kalau engkau dikuasai hawa nafsu, habislah pernikahanmu. Habislah hidupmu. Berapa banyak orang karena seks bebas, dikuasai oleh nafsu. Dia nggak peduli menjadi homo, gay, lesbi, mati AIDS, mati dengan sia-sia. Harusnya kita yang menguasai hawa nafsu. Kalau engkau dikuasai hawa nafsu, habis hidupmu, habis pernikahanmu, habis anak-anakmu. Jaga hawa nafsumu. Kalahkan dalam nama Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh di dunia ini. Sehingga saya mengajak setiap saudara, jaga tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus. Kalau engkau yang wanita, jaga telingamu. Jangan mau telingamu terlalu mendengar rayuan-rayuan om-om. Apalagi kalau bapakmu, maaf, ayahmu kasar samamu. Engkau anak gadis fatherless. Kurang figur ayah, kurang diperhatikan ayah. Sehingga masa kecilmu haus akan perhatian seorang laki-laki. Karena ayahmu mungkin maaf bercerai atau pergi meninggalkanmu. Atau mungkin meninggal dunia duluan. Atau mungkin kasar samamu, menyakitimu. Sehingga engkau menjadi anak gadis yang tumbuh kembang kurang kasih sayang ayah. Sehingga sedikit aja om-om menggodamu, engkau bisa menyerahkan tubuhmu. Engkau jadi menyerahkan hidupmu kepada banyak laki-laki. Ingat, tubuhmu adalah seharga darah Yesus. Tubuhmu mahal, dibeli dengan nyawa, dengan darah Yesus. Lihatlah di mall, baju yang murah,
Semua orang bisa pegang. Sales, satu dapat satu. Beli satu dapat satu. Tambah diskon 40%. Udah one get one, tambah lagi diskon 40%. Biasanya itu di tengah-tengah di mall. Semua orang bisa pegang-pegang. Dan kalau dia barang yang murah, maka dia di kotak kaca. Ada kata-kata pecah bayar. Kita megangnya pun gini-gini. Kenapa? Dia barang mahal. Sekarang anak gadis, anak-anakku, kutanya samamu sebagai bapak rohani. Apakah tubuhmu murah atau mahal? Kalau mahal, jangan kasih orang menyentuhmu sebelum diberkati. Tapi kalau engkau murah, semua om-om menggantimu. Malam ini besok beda, malam besok beda, bulan depan beda. Engkau seperti piala berjalan. Seperti piala bola yang berjalan. Betapa murahnya. Saudara mungkin menertawai, tapi itu realita. Ada banyak wanita membuat tubuhnya murah. Ingat ya, setelah si Amnon memperkosa Tamar, Amnon bukan makin cinta, makin benci. Ingat, setelah laki-laki membujukmu, menyerahkan keperawananmu, dia makin benci samamu. Bukan makin sayang. Dusta itu. Makanya kalau pernikahan diawali dengan nafsu, karena hawa nafsu, ini rentan perceraian. Ini akan rentan dengan kebencian. Tapi kalau engkau menikah dasarnya kasih Yesus, ketika ada kegoncangan dalam pernikahan, bertahan. Pak pendeta, masalahnya aku udah terlanjur menyerahkannya kepada dia. Ingatlah, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Paling tidak malam ini kau sadar dan bertobat. Kalau engkau bertobat, aku percaya Tuhan akan menyediakan laki-laki yang takut akan Tuhan kepadamu. Laki-laki yang mengasihimu. Laki-laki yang menerimamu apa adanya. Ingat anakku, anak-anak gadis, carilah laki-laki yang mencintaimu. Seharusnya seorang wanita bukan mencintai tapi dicintai. Harusnya engkau adalah objek yang dicintai. Itu lebih bagus. Daripada kau mencari seorang laki-laki haus cinta, kau paksa cintanya. Gak usah. Nanti sakitnya samamu. Cari laki-laki takut akan Tuhan. Cari laki-laki yang menyayangimu, mencintaimu. Kalau masalah bau badannya, itu gampang. Rendam di air tawas 1 malam 1 hari. Selesai. Itu terlalu mudah anakku. Tapi kalau kau menjumpai laki-laki karena gantengnya, karena tampannya, percaya, dengar apa yang bapakmu bilang ini. Karena ketampanannya itulah kau menderita. Menderita kau merawat ketampanannya itu. Apakah salah tampan? Tidak, kalau takut akan Tuhan. Tapi saking ganteng dan tampannya, semua orang di pesta itu ke dia matanya. Menggoda dia, merusak dia. Saya hanya mau katakan kepadamu, hargailah tubuhmu seharga darah Yesus. Katakan, tubuhku sangat berharga. Lebih mantap dong, yang di belakang, yang di teras, yang di balkon, katakan, tubuhku sangat berharga. Katakan, seharga darah Yesus. Bilang sebelahnya, hargai tubuhmu. Ingat, kalau engkau semakin menghargai tubuhmu, laki-laki makin menghargai. Itu laki-laki ya. Karena saya laki-laki. Laki-laki nih. Kalau laki-laki melihat seorang wanita gak menghargai tubuhnya, kami akan duluan tidak menghargai. Kalau kami melihat wanita yang menghargai tubuhnya, kami sopan. Kami gak berani tangan kami begini. Ini orang yang sangat menghargai tubuhnya. Kami jaga jarak. Ngomong kami pun gak berani porno sama dia. Ya, kan ada laki-laki yang udah melayani pun ngomong porno. Semoga bukan di sini. Kalau ada di sini, salibkan dia. Hah, dosanya maksudnya. Cukuplah Tuhan Yesus yang disalibkan. Ada orang, kalau memang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, aku yakin kata-katamu kudus. Kan apa yang keluar dari mulut adalah keluar dari hati. Kalau di hatimu kudus, pasti yang keluar kudus. Tapi kalau di hatimu kudus, yang keluar kudus.
Sehingga kata-katamu sikit-sikit ke porno. Enggak lah, enggak harus begitu kok. Banyak saya joke, banyak kita humor. Enggak harus ke pornografi. Tapi kalau seorang yang omongnya ke arah pornografi, percaya saya katakan, otaknya sangat rusak. Otaknya itu sangat kotor. Sehingga nggak mampu lagi dia menekannya, sehingga keluar kata-kata itu. Saya tidak mau. Saya bahkan berani melarang orang kalau boleh ngomong kepada porno. Atau melarikan topik. Saudara yang saya kasihi. Bagaimanakah kita melihat orang yang erat dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah sepakat dengan saudara seiman. Saudara, kita penting, kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan membawa kesepakatan. Enggak suka berantem, enggak suka cekcok. Dalam kitab Matius 18 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita baca. Matius 18, 19, 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Terus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan sepakat. Sepakat itu powerful. Kitab bilang ayat 19. 2-3 orang yang sepakat, ayat 19. Meminta apapun juga dikatakan. Permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Suami istri dengar. Mungkin usahamu lagi drop. Atau engkau lagi butuh keturunan. Atau engkau lagi butuh membeli rumah untuk rumah sederhana tempat tinggalmu di dunia ini. Atau engkau butuh dana untuk membesarkan anak-anakmu. Atau engkau butuh kesembuhan untuk mama atau ayah mertuamu. Apapun kata Alkitab ini. Apapun kalau engkau memintanya dengan sepakat suami istri. Saya sudah punya pengalaman dengan istri saya. Bagaimana ketika kami sepakat membangun sekolah generasi bintang. Dimulai dari uang yang sangat minim. Uang yang sangat sedikit. Nggak mungkin kami membangunnya dengan biaya yang sangat mahal. Beli tanahnya aja hampir 3 miliar. Membangunnya lagi 2 miliar. Kami pikir dari mana uang ini. Tapi apa yang kulakukan? Saya ajak istri naik ke lantai atas. Saya katakan, istriku, uangku tidak ada. Uang kita tidak ada. Tapi kita punya Tuhan. Di loteng di atas itu pegangan tangan. Ayo kita berdoa. Untuk membeli semen. Untuk menggaji tukang. Berdoa sepakat, Tuhan punya cara. Sulit kalian membayangkan cara Tuhan. Kalau engkau sepakat suami istri, apapun kata Tuhan. Asal itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Asal itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin engkau membutuhkan uang untuk usahamu supaya naik. Sepakat. Sepakat. Allah hadir dalam kesepakatan itu. Maka Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah amat baik. Itu sebenarnya ada kata amat sangat baik. Kalau saudara hidup rukun damai. Ayat 3. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Di mana ada yang rukun damai. Di mana yang ada sepakat. Maka kesana ada berkat Tuhan. Dengar anak-anakku, anak gadis, anak muda. Cari cowok yang tidak suka bertengkar. Cari cowok yang tidak suka bertengkar. Jangan kau cari cowok jenis kelaminnya laki-laki, mulutnya perempuan. Yang sangat suka bertengkar, mau menyalahkanmu, mau menyerangmu. Gak cocok seorang laki-laki bertengkar dengan istrinya. Dari mana jalannya? Saya bukan mengatakan jadi suami-suami di bawah ketiak istri. Atau saya mengatakan jadilah suami yang takut istri. Tidak. Tapi logikanya lah. Untuk apa kita bertengkar dengan istri? Saya pernah bertengkar dengan istri. Pernah. Udah bertahun-tahun dari mulutku ini. Saya katakan tidak pernah sedikit pun bentak istriku. Bentak anak-anakku. Karena mereka orang yang di hatiku. Mereka orang yang kusayangi, orang yang kukasihi. Dengar engkau anak gadis.
Kalau seorang cowok mencintaimu, menyayangimu, cirinya nggak pernah membentak. Tapi kalau engkau sudah dibentaknya, menurutku, usulku, putuskan. Boleh kan? Boleh usul kan? Tapi ada cewek yang sangat bodoh. Bukan hanya dibentak, ditopar, ditumbuk. Wah! Perempuannya bilang, pukulan cinta ya bang. Apa kau lihat dek? Bintang-bintang bang. Hah? Dari mana jalannya pukulan cinta? Kalau masa pacaran kau udah dibentak, aku yakin di pernikahan kau lebih habis dibuat dia. Karena pernikahan jelas lebih rumit. Jelas masuk ke dunia nyata. Karena pacaran dunia drama. Kalau engkau yang lagi berpacaran, selamat main drama, drakor-drakoran. Itu tidak realita. Semua itu rata-rata 80% pakai topeng. Tak ada itu aslinya. Masuk dunia pernikahan, itu masuk dunia realita. Tapi Pak Pendeta, dia nggak pernah bentak aku. Tapi ku dia lihat sedikit dodong. Lebih bagus lah itu daripada ganteng tapi membentakmu. Dodongnya itu udah leskan dia lebih banyak. Supaya dia jangan on. Tidak hanya laki-laki yang on. Ada juga cewek cantik tapi dodong. Ada saudara. Saya mau katakan sama saudara. Saya sedih kalau ada seorang suami bentak istrinya. Saya juga sedih kalau ada istri bentak suaminya. Dengar anakku, takutnya udah terbalik sekarang. Bukan suami bentak istri. Saya mencium aroma-aroma istri pembentak suami di sini. Kenapa ya? Kok agak-agak terasa deras aroma yang terasa sama aku. Oh Tuhan, ada apa ini? Kayaknya ada peringatan di hatiku. Salah Pak Pendeta. Bukan suami yang bentak istri. Bukan cowok yang bentak cewek. Sekarang udah terbalik Pak Pendeta. Ada aroma itu. Cewek yang bentak suami cowoknya. Kalaupun yang begitu, putuskan. Usulku kalau ada seorang cowok, seorang cewek, dengar anak-anakku laki-laki, perduluk sanggul, dengar baik-baik. Kalau ada seorang cewek masih pacaran, udah ngatur-ngaturmu, udah bangun kau, udah tidur kau, makan dulu makan, sikat gigi. Di mana kau berada? Pulang cepat. Bolehlah sesekali mengingatkan. Tapi kalau udah seperti lebih dari mamaknya kau, cobalah. Dalam hatinya, mamaku aja nggak seperti kau, mamaku aja nggak pernah kayak gitu. Ini enggak. Tidur kau, sikat gigi kau. Pakai selimut kau ya. Baru sekaligus. Kau nggak boleh foto-foto dengan cewek-cewek lain. Nggak boleh, dengan aku aja. Masih pacaran, udah merasa memiliki. Sebaiknya pertimbangkan untuk terus. Kalau memang dia dari Tuhan, Tuhan akan kasih samamu. Kalau dia memang mengasihimu, dia pun tidak akan menyakitimu. Dia akan tahu mana batas-batasnya. Enggak ada salah lah dikomunikasikan mana batas-batas. Tapi jangan sampai seperti kau kungkung dia. Gak boleh kau ya, gak boleh kau bonceng cewek-cewek lain ya, gak usah ya, mati kau kebuat. Nah. Oh Tuhan Yesus. Seperti ada aura-aura itu yang kurasakan. Terbalik khotbahmu Pak Pendeta. Bukan cowok yang membentak cewek. Sekarang cewek yang membentak cowoknya. Cowoknya terlambat, kau telat kau. Ya Mak Jang. Bisa begitu ya. Masih pacaran udah bentak. Apa jadinya kalau kau menikah sama kuntilanak itu? Tamatlah riwayatmu. Tapi dia cantik. Iya cantik kok kayak seperti kuntilanak untuk apa? Karena ada perempuan waktu pacaran giginya bagus-bagus. Udah menikah ada gigi taringnya. Pampir berarti dia. Saya berdoa, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Untuk bersepakat itu perlu rendah hati. Saya ajarkan
kepada saudara dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka orang yang dipimpin Roh Kudus rendah hati. Katakan rendah hati. Saya mengajak sama saudara, milikilah hati yang rendah hati. Apa ciri orang rendah hati? Orang rendah hati tidak mudah tersinggung. Orang yang sombong mudah tersinggung. Saya mau tanya, apakah engkau mudah tersinggung? Mudah sakit hati? Kalau engkau mudah sakit hati, mudah tersinggung, kemungkinan engkau masih sombong. Dalam Amsal 13 ayat 10. Coba baca sama-sama Amsal 13 ayat 10. Dikatakan keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi kalau ada keangkuhan di hatimu, cirimu suka bertengkar. Orang yang rendah hati gak mau bertengkar. Matius 5 ayat 9, anak Tuhan pembawa damai. Anak Tuhan suka mengalah. Bilang sebelahnya, jadilah pengalah. Bilang sebelahnya, jangan parbadah. Suka mengalah. Ada orang suka bertengkar. Di hatiku, kalau aku masih tersinggung, tandanya masih ada kesombongan di hatiku. Maka, bisakah aku tersinggung? Mungkin sesaat bisa. Karena perkataan perilaku orang. Tapi kuputuskan tidak boleh dikuasai ketersinggungan. Tidak boleh dikuasai oleh sakit hati. Anak Tuhan Yesus itu pantang bertengkar. Anak Tuhan Yesus itu lebih memilih berdamai daripada beribadah. Ingat ya, anak Tuhan Yesus itu bukan gila-gila ibadah. Bahkan Alkitab bilang, Matius katakan, lebih baik kau tinggalkan ibadahmu, berdamai dulu baru beribadah. Maksud Tuhan apa? Berdamai itu udah lebih dari ibadah. Berdamai itu udah lebih penting daripada engkau beribadah. Apa artinya banyak ibadahmu tapi kau gak mengampuni? Apa artinya kau banyak ibadah tapi gak mau berdamai? Oke lah. Mungkin kau berkata kan aku perlu dikuatkan. Oke, setelah ibadah sekarang kita nyanyi nanti kau dikuatkan. Mau kau berdamai dengan orang yang menyakitimu? Apalagi ini kita perjamuan kudus. Mau kau mengampuni yang menyakitimu? Ingat tanda anak Bapa di sorga. Matius 5, 44, 45. Memberkati musuhnya. Memberkati orang yang menyakiti dia. Kalau engkau anak Bapa di sorga, cirimu memberkati musuh. Nanti sebelum perjamuan kudus, sebut namanya. Tuhan Yesus, ku berkati Tuhan si Richard yang mengasihi PHP samaku. Udah banyak Tuhan PHP-nya samaku. Ghostingnya Tuhan kejam kali Tuhan. Akhirnya dipilihnya si Evi Tuhan. Gak apa-apalah Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati. Ingat, anak Tuhan Yesus itu memberkati musuhnya. Ya, jangan mau iri hati. Dalam perpecahan itu dua itu akarnya. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 16. Pastikan dalam dirimu. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Lebih semangat, dalam nama Tuhan Yesus. Aku buang iri hati. Aku buang mementingkan diri sendiri. Jadi kalau engkau melihat orang lain makin cantik, berkati dia. Dalam Tuhan Yesus makin cantik kau. Lihat aura kecantikannya turun kepadamu. Kau lihat orang makin kaya kau. Makin laku usahamu. Lihat kekayaan dan aura usaha berhasil turun padamu. Tapi kalau engkau iri hati melihat orang lain pulang dari salon. Udah capek-capek dia rebonding, diluruskan rambutnya. Masuk ruang astronot berasap-asap. Tapi kau bilang songo bodat tohu bereng. Seperti penyakit tipus kau kulihat. Iri hati itulah akar kekacauan di hati. Buang iri hati. Lihat Kain membunuh Habel karena iri hati. Bersepakat itu, buang iri hati. Engkau senang melihat orang maju. Yang terakhir adalah dikatakan, orang yang erat, orang yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, dia peka dan dia taat dengan suara Roh Kudus. Sebagaimana Rasul Paulus mendengarkan, jangan ke Asia, jangan ke Bitinia,
Tapi pergilah ke Makedonia, kota Filipi. Mereka peka dan taat. Roh Kudus bisa bicara di hatimu. Bagaimana Pak Pendeta Roh Kudus bicara? Dengarlah suara hati nuranimu. Suara hati nuranimu sering dipakai Roh Kudus. Yang prinsipnya setiap suara hati nuranimu yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau sangat tersakiti hatimu, ada Roh Kudus berbisik di hatimu. Ampuni dia. Ampuni dia. Sebagaimana Yesus mengampunimu, begitulah engkau mengampuni dia. Itu pasti Roh Kudus. Kalau ada orang yang merendahkan engkau, memandang engkau sebelah mata, ada suara di hatimu berbisik, sabar, jangan balas, sabar. Itu pasti Roh Kudus. Tapi kalau ada di hatimu, lawan, jambak dia, itu suara iblis. Suara Roh Kudus adalah firman Allah. Berbisik di hatimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.